Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Dara Adira Putri, dan teman-teman saya yang bernama Alfiani, dan rekan saya yang bernama Syahkanya Larasati. Di sini kami akan menjelaskan tentang resiko investasi dan resiko imbal hasil. Imbal hasil. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai profit and loss sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya diperoleh oleh nasabah, namun dihitung dari keuangan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh oleh bank kembali. Yang kedua, ada cakupan dan komponen. Risiko investasi terkait dengan pembiayaan berbasis bagi hasil atau syirkah. Yang kedua, tidak termasuk investasi pada aset keuangan atau financial asset, termasuk dalam risiko kredit dan risiko pasar. Yang ketiga, pembiayaan bagi hasil, yaitu terdiri dari mudharabah atau trust financing. Yang kedua, musyarakah atau partnership. Yang ketiga, akad syirkah, khusus pertanian atau agriculture financing. Yaitu ada dua, mudharabah atau penyerahan lahan dan bibit oleh pemilik kepada pengelola. Dan yang kedua, mukorobah atau penyerahan lahan oleh pemilik dan bibit dari pengelola. Dasar perhitungan bagi hasil. Yang ke-1, bagi pendapatan atau revenue sharing, pendapatan kotor, dan pendapatan bersih. Yang kedua, bagi keuntungan dan kerugian profit and loss sharing. Dalam net revenue sharing dan PL sharing, komponen biaya yang akan dibebankan kepada bagi hasil harus ditetapkan dan disepakati pada akad untuk menghindari moral harzat dari mudharib atau nasabah. Bank syariah menanggung kerugian dari pembiayaan bagi hasil kecuali yang pertama, mudharib lalai dalam mengelola usahanya sesuai kriteria yang disepakati antara bank dan mudharib dengan akad. Yang kedua, mudharib melanggar akad atau komponen yang disepakati dalam kontrak. Materi selanjutnya, pengelolaan risiko investasi. Yang pertama ada Know Your Customer. Data historis dengan bank di mana mudharib sudah mempunyai reputasi yang baik. Yang kedua, analisis pembiayaan yang baik. Yang ketiga, menghindari konsentrasi pembiayaan bagi hasil. Yang keempat, akad yang kuat dan jelas. Menjamin posisi hukum bank, mencegah perselisihan terkait komponen dalam kontrak, terutama pada proses litigasi kasus BSM. Yang keempat, monitoring yang ketat dan kontinu. Dan yang terakhir, ada pencadangan penghapuskan aktiva produktif atau PPAP, cadangan kerugian. Alfiani. Di sini saya akan membahas tentang risiko imbal hasil atau rate of return risk. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Cakupan dan komponen nasabah customer, yaitu ketika menempatkan dananya di bank syariah, nasabah ingin mendapatkan bagi hasil yang menarik dengan kriteria yaitu yang pertama lebih baik dari bank syariah lain, yang kedua lebih baik dari bank konvensional. Ketika bagi hasil sebuah bank syariah terus-menerus, akan dapat menyebabkan nasabah memindahkan dananya ke bank syariah lain atau religious driven customer and profit driven customer. Untuk bank konvensionalnya, profit driven customer. Ketika nasabah memulai memindahkan dananya keluar dari bank syariah yang bersangkutan karena faktor bagi hasil tersebut, maka bank syariah tetap
terpapar risiko imbal hasil atau rate of return risk. Bila penarikan dana terjadi secara masif, maka bank syariah akan dapat terpapar oleh risiko lain antara lain risiko likuiditas, bank gagal memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, risiko solvabilitas, yaitu bank gagal memenuhi kewajibannya secara jangka panjang. Untuk cakupan dan komponen hasil atau return, yang pertama bagi hasil bank syariah ada dua, yaitu bagi hasil bank lain dan bagi hasil sendiri. Untuk yang kedua, imbal hasil acuan atau benchmark rate, yaitu kupon suku negara dan swasta. Yang kedua, suku bunga di pasar uang konvensional, karena industri bank syariah merupakan minoritas di perbankan nasional, maka rentan terpapar oleh tingkat suku bunga di perbankan konvensional, yaitu suku bunga bank konvensional dan kupon obligasi. Untuk identifikasi resikonya, naiknya suku bunga acuan akan meningkatkan ekspektasi nasabah bank syariah atas bagi hasil yang diberikan untuk dapat menyesuaikan dengan kenaikan suku bunga acuan tersebut. Yang kedua, bank akan terpaksa membayar bagi hasil dengan menggunakan porsi pendapatan bank. Bila kondisi ini terjadi, maka resiko bisnis komersial yang seharusnya ditanggung oleh nasabah akan diambil alih oleh bank syariah. Risiko tersebut disebut displaced commercial risk atau resiko komersial atau bisnis yang dialihkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mempengaruhi permodalan bank, akan menurunkan solvabilitas bank atau resiko solvabilitas. Contohnya, terburuk dari displaced commercial risk terjadi pada bank di Mesir, bernama International Islamic Bank for Investment and Development. Pada pertengahan tahun 90-an, di mana displaced commercial risk menyebabkan bank syariah membayar bagi hasil melebihi pendapatannya sehingga menimbulkan kesulitan modal. Untuk pengelolaan resikonya, pengelolaan resiko imbal hasil dilakukan dengan membuat imbal hasil bank syariah dapat diberikan dengan besaran yang stabil atau smoothing policy. Yang kedua, untuk melakukan hal tersebut, IFSB merekomendasikan pembentukan dan penggunaan dua cadangan dana, yaitu Profit Accumulation Reserve atau yang disingkat PER. Yang kedua, Investment Risk Reserve atau yang disingkat IRR. Untuk penjelasan PER dan IRR sebagai berikut. Cadangan dana yang dibuat untuk menjaga kestabilan pembayaran imbal hasil bank syariah kepada nasabah pemegang rekening mudharabah. Dana PER akan dibentuk dari pendapatan kotor atau gross revenue bank syariah sebelum pembagian porsi bank dan nasabah. Untuk IRR-nya atau Investment Risk Reserve, cadangan dana yang dibuat oleh melindungi pemegang rekening mudharabah dari risiko kerugian yang memungkinkan terjadi pada investasi atau pembiayaan bank syariah. Yang kedua, dana IRR dibentuk dari pendapatan bagi hasil yang menjadi porsi nasabah sebelum dibayarkan. Saya dengan nama Syafanya Lasati akan menjelaskan mengenai Good Corporate Government dan Risk Management. Pengertian GCG. Good Corporate Government adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Prinsip GCG dikenal dengan akronim atau tarif. Pengertian GCG, Good Government Corporate, adalah sekumpulan hubungan antara manajemen bank, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain. GCG berhubungan dengan tata cara bagaimana bisnis bank diselenggarakan, termasuk menentukan tujuan perusahaan dan profil risiko bank, penyelesaian aktivitas dan pelaku perusahaan dengan ekspektasi bahwa manajemen dijalankan dengan cara baik dan aman, dan menjalankan operasi sehari-hari dengan profil risiko yang telah ditetapkan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan memangku kepentingan lainnya. Penjelasan prinsip GCG. 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban
organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban yaitu ketersesuaian pengelola bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi yaitu pengelola bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman dalam berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dalam pelaksanaan good corporate government, disiplin pasar, dan transparansi. Tujuan pasal 3 Basel II adalah membagi dan menginformasikan para pelaku pasar dan memangku kepentingan tentang kondisi risiko bank syariah dan dalam rangka meningkatkan daya banding dan transparansi melalui rangka pengungkapan yang umum, konsisten, dan dapat dibandingkan. Dalam rangka penerapan disiplin pasar, Basel Committee telah mengembangkan serangkaian persyaratan terkait pengungkapan bank yang memungkinkan para pelaku pasar mendapat informasi yang penting yang meliputi penerapan modal, exposure risiko, dan proses penilaian risiko untuk menghitung kecukupan modal bank. Penerapan GCG secara umum dan prinsip transparansi secara khusus sejalan dan saling memperkuat dengan tujuan manajemen risiko sebagaimana diatur pada pilar 3 Basel II, terutama pada aspek perlindungan bisnis bank dan juga perlindungan kepada para pelaku kepentingan.